Apa yang tadinya akan menjadi salah satu penjualan termudah dalam sejarah sepak bola berubah menjadi kekacauan total berkat keserakahan satu orang bernama Frederico Varandas, Presiden Sporting CP. Begitu besarnya minat pada bulan Januari, sehingga Varandas terpaksa menandatangani kontrak dengan agen pemain tersebut, Hasan Cetinkaya. Kontrak itu menyatakan bahwa jika Gyökeres setuju untuk bertahan di klub tersebut hingga akhir musim, Varandas akan setuju untuk menjualnya seharga 60 juta euro ditambah bonus 10 juta euro, angka yang jauh di bawah klausul pelepasan pemain tersebut sebesar 100 juta euro. Angka ini membuat Arsenal mencoba ajukan tawaran informal 55 juta euro plus 10 juta euro. Namun langsung ditolak. Pada titik ini, Varandas yang tamak dan tidak terhormat menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak berniat untuk menepati kesepakatannya dengan Cetinkaya. Varandas lalu menghitung dan memperkirakan bahwa jika ia bisa mendapatkan 80 juta euro untuk Gyökeres, ia mampu membayar denda 6 juta euro kepada agen karena gagal menepati kontraknya. Namun, ia masih mengantongi tambahan 14 juta euro dibandingkan dengan apa yang akan ia terima jika ia menjalankan kesepakatan tersebut. Rencananya bagus, kecuali ada masalah bahwa tidak ada yang mau membayar 80 juta euro. Sejauh ini tidak ada satupun tawaran yang masuk, selain tawaran awal Arsenal sebesar 55 juta euro. Gyökeres jelas ingin bermain di Liga Premier. Jadi persaingannya adalah antara The Gunners dan United. Keduanya enggan membayar 80 juta euro. Media Portugis A Bola mengisyaratkan Varandas mulai menyadari kesalahannya dan mulai panik. Varandas telah menurunkan harga strikernya menjadi 70 juta euro ditambah bonus. Mengingat bahwa 10% dari tawaran yang ditolak di atas 60 juta euro jatuh ke tangan Cetinkaya, maka tawaran sebesar 64 juta euro ditambah bonus seharusnya bisa menutup kesepakatan. Varandas harus mengeluarkan biaya 6,4 juta euro untuk Cetinkaya agar bisa mencapai 70 juta euro. Jadi, dia akan lebih baik menerima 64 juta euro daripada menolaknya. Menurut laporan The Athletic, keputusan terbaru Ineos di Manchester United telah membuat marah 4 pemain yang dimaksudkan. Terungkap, Ineos ingin menguangkan beberapa talenta yang tidak diinginkan. Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho dan Tyrell Malacia dilaporkan adalah 5 nama yang ditargetkan Ineos. Laporan Fabrizio Romano tersebut pada hari Jumat bahwa setiap pemain telah memberitahu klub bahwa mereka ingin pergi musim panas ini. Pada Sabtu pagi, The Athletic memberikan informasi terbaru tentang masa depan Rashford, Antony, Garnacho, dan Sancho. Amorim dilaporkan ingin keempat pemain yang tidak bahagia itu dijual sebelum latihan pramusim dimulai pada hari Senin. Namun, keputusan yang jelas dari United untuk menjual bukanlah gambaran yang bagus di pasar manapun. Dan keempat pemain ini, ditambah Malacia, telah menunda tanggal kembalinya ke pelatihan hingga akhir Juli untuk memberi mereka lebih banyak waktu untuk mengamankan kepindahan. Perkembangan terakhir ini, yang dikomunikasikan pada hari Kamis, tidak diterima dengan baik oleh para pemain dan perwakilan mereka. Bahkan beberapa di antaranya membantah klaim bahwa mereka telah meminta pindah musim panas ini. Ada referensi tentang izin bagi mereka untuk mengakses fasilitas medis dan pendukung di Carrington di bulan Juli jika mereka belum mendapatkan klub baru. Masalahnya tidak ada sedikit pun petunjuk. Apakah mereka mungkin akan diintegrasikan kembali ke skuad Amorim? Keempat pemain khawatir jika gagal mendapatkan klub baru, mereka akan kehilangan menit bermain sepanjang 6 bulan.
Apa yang tadinya akan menjadi salah satu penjualan termudah dalam sejarah sepak bola berubah menjadi kekacauan total berkat keserakahan satu orang bernama Frederico Varandas, Presiden Sporting CP. Begitu besarnya minat pada bulan Januari, sehingga Varandas terpaksa menandatangani kontrak dengan agen pemain tersebut, Hasan Cetinkaya. Kontrak itu menyatakan bahwa jika Gyökeres setuju untuk bertahan di klub tersebut hingga akhir musim, Varandas akan setuju untuk menjualnya seharga 60 juta euro ditambah bonus 10 juta euro, angka yang jauh di bawah klausul pelepasan pemain tersebut sebesar 100 juta euro. Angka ini membuat Arsenal mencoba ajukan tawaran informal 55 juta euro plus 10 juta euro. Namun langsung ditolak. Pada titik ini, Varandas yang tamak dan tidak terhormat menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak berniat untuk menepati kesepakatannya dengan Cetinkaya. Varandas lalu menghitung dan memperkirakan bahwa jika ia bisa mendapatkan 80 juta euro untuk Gyökeres, ia mampu membayar denda 6 juta euro kepada agen karena gagal menepati kontraknya. Namun, ia masih mengantongi tambahan 14 juta euro dibandingkan dengan apa yang akan ia terima jika ia menjalankan kesepakatan tersebut. Rencananya bagus, kecuali ada masalah bahwa tidak ada yang mau membayar 80 juta euro. Sejauh ini tidak ada satupun tawaran yang masuk, selain tawaran awal Arsenal sebesar 55 juta euro. Gyökeres jelas ingin bermain di Liga Premier. Jadi persaingannya adalah antara The Gunners dan United. Keduanya enggan membayar 80 juta euro. Media Portugis A Bola mengisyaratkan Varandas mulai menyadari kesalahannya dan mulai panik. Varandas telah menurunkan harga strikernya menjadi 70 juta euro ditambah bonus. Mengingat bahwa 10% dari tawaran yang ditolak di atas 60 juta euro jatuh ke tangan Cetinkaya, maka tawaran sebesar 64 juta euro ditambah bonus seharusnya bisa menutup kesepakatan. Varandas harus mengeluarkan biaya 6,4 juta euro untuk Cetinkaya agar bisa mencapai 70 juta euro. Jadi, dia akan lebih baik menerima 64 juta euro daripada menolaknya. Perekrutan kedua Manchester United pada bursa transfer musim panas telah selesai dan diumumkan oleh klub. 6 bulan setelah menjalani pemeriksaan medis, kepindahan Diego Leon ke Manchester United telah diresmikan oleh klub pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, United mengonfirmasi perekrutan Leon, memperlihatkan pemain berusia 18 tahun itu sedang menandatangani kontraknya dengan mengenakan jersey klub. Remaja itu membuat sejarah sebagai pemain Paraguay pertama yang bermain untuk United. Kepindahan ini merupakan kesepakatan besar, dengan Leon menulis di Instagramnya, bereaksi terhadap kepindahan yang telah diresmikan. Pindah dari Paraguay ke Manchester adalah perubahan besar dalam hidup Leon. Dan butuh waktu baginya untuk beradaptasi di negara barunya. Namun, langkah yang menakutkan ini tidak menghentikannya untuk tetap gembira atas kepindahan tersebut. Pada bulan Januari, Leon menyatakan pindah ke United sebagai mimpinya, dan sekarang ia mewujudkannya menjelang pramusim. Pengumuman Leon tersebar di seluruh media sosial pada Sabtu pagi, dengan para pendukung Manchester United bereaksi terhadap kesepakatan itu dengan gembira. Salah satu tanggapan penting di bawah unggahan Twitter United untuk mengonfirmasi Leon adalah Rio Ferdinand yang mengirim pesan satu selamat datang kepada Leon. Legenda United itu seringkali menyambut pemain baru dan mengayomi pemain muda di bawah sayapnya. Seperti yang dilakukannya dengan Leny Yoro musim panas lalu. Ruben Amorim membutuhkan penyerang tengah yang dapat memimpin lini depan, mencetak gol, dan benar-benar membantu menghidupkan serangannya. Manchester United dikaitkan dengan dua nama mahal, Marcus Thuram dan Ivan Toney. Menurut laporan sepanjang minggu,
Inter menolak menjual Thuram. Namun, United telah mengetahui bahwa Al Ahly terbuka untuk menjual Toney dan meminta bayaran sekitar 30 juta pound untuk pemain berusia 29 tahun itu, meskipun baru kurang dari setahun di Arab Saudi. Lebih jauh, menurut Football Insider, Toney juga telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford dengan mengklaim bahwa pemain itu ingin bermain di level tertinggi. Dan Toney melihat United mampu menawarinya itu. Selain itu, meskipun ia harus menerima pemotongan gaji untuk pindah, pemain berusia 29 tahun itu merasa mimpinya untuk mewakili Inggris di Piala Dunia 2026 akan lebih terwujud jika kembali ke Liga Primer. MU belum meresponi penawaran itu. Namun, United telah menolak kesempatan untuk merekrut penyerang Dominic Calvert-Lewin setelah keputusannya baru-baru ini untuk meninggalkan Everton. Dan menurut reporter Ben Jacobs, finansial masih menjadi alasan utama mengapa United menolak mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu. Satu orang yang pasti mereka incar adalah Ollie Watkins dari Aston Villa. Dan reporter The Athletic, Laurie Whitwell memperkirakan kepindahan Watkins tergantung pada kemampuan Setan Merah untuk melepas Rasmus Højlund terlebih dahulu.